Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang bersaing di pasar global. Sebelumnya, izinkan kami perkenalan dulu ya. Saya Syifalina Tasyafa dari Akuntansi Perpajakan. Lalu ada Muhammad Toto Fajarmanto dari Manajemen. Kemudian ada Nur Alia dari Akuntansi Perpajakan. Dan yang terakhir ada Suhanto dari Manajemen. Oke guys, di sini ada yang tahu nggak sih apa itu persaingan di pasar global? Persaingan pasar global. Pengertian bersaing di pasar global adalah bersaing di pasar global berarti kemampuan suatu perusahaan, organisasi, atau bahkan negara untuk memasuki, bertahan, dan tumbuh dalam pasar internasional dengan menawarkan produk atau jasa yang mampu menyaingi kompetitor dari berbagai negara lain. Kompetisi ini tidak hanya mencakup harga, tetapi juga mencakup kualitas, inovasi, pelayanan, branding, dan efisiensi. Faktor-faktor persaingan di pasar global antara lain kualitas produk atau jasa. Kualitas produk atau jasa produk harus memenuhi atau melebihi standar global. Berikutnya, harga yang kompetitif. Harga yang kompetitif ini harga yang harus bersaing tanpa mengurangi atau mengorbankan kualitas. Dan selanjutnya, inovasi. Inovasi, kemampuan menciptakan produk baru atau mengembangkan produk baru, memperbarui yang sudah ada agar tetap relevan di pasar internasional. Berikutnya, efisiensi operasional. Penggunaan sumber daya secara optimal untuk menekan biaya. Manajemen dan sumber daya manusia global. Karyawan harus mampu bekerja dalam konteks budaya dan pasar yang berbeda. Distribusi internasional. Dalam hal ini distribusi internasional, sistem logistik dan rantai pasok yang mendukung pengiriman lintas negara. Kepatuhan regulasi internasional. Kepatuhan regulasi internasional memenuhi aturan perdagangan, standar, kualitas, hak kekayaan intelektual, dan hukum lingkungan di negara tujuan ekspor. Tekanan dalam persaingan pasar global. Ada dua, yang pertama yaitu tekanan untuk efisiensi biaya. Perusahaan harus menjaga biaya rendah agar dapat bersaing secara harga dengan cara produksi massal, pengadaan global, atau otomatisasi. Yang kedua adalah tekanan untuk responsif terhadap pasar global. Perbedaan budaya, regulasi, dan setara memaksa perusahaan menyesuaikan produk atau jasa. Contohnya yaitu McDonald menyajikan menu berbeda di India, Amerika, dan Jepang. Kemudian ada strategi. Strategi ada 4. Yang pertama ada global strategi, yaitu produk dan operasional terstandarisasi di semua negara. Namun resikonya kurang responsif terhadap kebutuhan lokal. Hanya fokus terhadap efisiensi biaya dan berskala besar. Strategi ini cocok sekali untuk industri elektronik ataupun mobil. Kemudian ada multi-domestic strategy. Setiap negara memiliki strategi dan produk yang disesuaikan. Resikonya biaya tinggi dan duplikasi sumber daya. Hanya fokus dalam adaptasi lokal maksimal. Strategi ini cocok sekali untuk makanan, fashion, dan kosmetik. Kemudian ada strategi internasional. Produk dikembangkan di negara asal, kemudian diekspor ke luar negeri. Resikonya yaitu kurang kompetitif di pasar lokal. Strategi ini cocok untuk perusahaan yang baru mulai global. Yang terakhir ada strategi transnasional, yaitu kombinasi efisiensi global dan adaptasi lokal. Perusahaan memiliki pusat inovasi di banyak negara, dan strategi ini cocok untuk perusahaan multinasional besar seperti Nestle dan Unilever. Metode masuk pasar global. Yang pertama ada ekspor,
Ini cara paling gampang buat masuk pasar luar negeri. Kita bisa jual barang atau jasa ke negara lain dan bisa langsung atau melewati perantara. Dan murah dan risikonya kecil, tapi kontrolnya juga terbatas. Yang kedua ada lisensi dan waralaba. Lisensi yaitu kita kasih izin ke orang luar negeri pakai merek kita atau teknologi kita. Dan waralaba mirip, tapi sistem bisnisnya juga mereka pakai. Cepat dan murah buat ekspansi, tapi susah kontrol kualitas dan citra merek kita. Yang ketiga ada joint venture. Joint venture itu kerja bareng perusahaan lokal, bikin perusahaan baru bareng-bareng, risiko dan biaya dibagi 2. Plus tahu pasar lokal dan bisa terjadinya ada konflik antar mitra. Yang keempat ada foreign direct investment. FDI artinya kita investasi langsung, misalnya bikin pabrik di luar negeri. Kontrol penuh atas bisnis itu keuntungannya, tapi butuh modal besar dan risikonya lebih tinggi. Dan ada pula tantangan global. Yang pertama ada perbedaan budaya. Tiap negara punya budaya dan selera yang berbeda. Produk kita harus disesuaikan, kalau enggak bisa-bisa enggak laku di sana. Yang kedua ada regulasi lokal. Aturan bisnis di tiap negara beda-beda. Harus patuhi pajak, izin usaha, dan hukum setempat. Kalau melanggar, bisa kena denda atau dilarang jualan. Yang ketiga ada persaingan lokal. Perusahaan lokal lebih kenal pasar mereka. Mereka juga biasanya lebih cepat adaptasi, jadi kita harus punya strategi yang kuat buat bersaing. Yang keempat ada fluktuasi mata uang. Nilai tukar bisa naik turun tiba-tiba. Ini bisa mempengaruhi harga jual dan untung kita. Kita harus bisa mengatur resiko keuangan dengan baik. Berikutnya untuk contoh nyata, perusahaan seperti Samsung, Toyota, dan Apple harus menyesuaikan produk, strategi pemasaran, dan operasional agar bisa bersaing di berbagai negara dengan kondisi yang sangat berbeda. Untuk kesimpulan, bersaing di pasar global bukan hanya tentang menjual produk ke luar negeri, tetapi menyangkut kemampuan adaptasi, inovasi, efisiensi, dan pemahaman lintas budaya untuk menciptakan nilai tambah di pasar nasional. Perusahaan yang sukses bersaing secara global adalah yang mampu berpikir strategis secara internasional, namun tetap bertindak dengan cermat di tingkat lokal. Oke guys, mungkin itu saja dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.